Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga adik-adik semuanya sehat selalu ya. Adik-adik hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap? Alhamdulillah, luar biasa, mantap. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu pembelajaran kita hari ini tentang apa? Ya, betul sekali. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sejarah tradisi atau budaya di Indonesia. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah tradisi kebo-keboan, tradisi bakar batu, dan tradisi pasola. Sejarah tradisi di Indonesia ini sudah ada sejak zaman prasejarah bahkan sebelum kedatangannya bangsa asing. Tradisi ini merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang dan terus dilestarikan di masyarakat. Yang pertama ada tradisi kebo-keboan yang berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Alas Malang dengan tujuannya untuk menghalau wabah penyakit. Nah, saat tradisi dilakukan ini, beberapa laki-laki berdandan menyerupai kerbau. Mereka akan melakukan atraksinya berupa kerbau. Salah satunya adalah membajak sawah. Inilah kebo-keboan, tradisi unik masyarakat Banyuwangi yang berubah menjadi kerbau. Kebo-keboan adalah sebuah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing di Banyuwangi. Sesuai namanya, kebo-keboan dilakukan dengan berubah menjadi kerbau. Namun, kerbau yang digunakan bukan kerbau sungguhan, melainkan manusia yang berdandan seperti kerbau. Manusia-manusia yang menjadi kebo-keboan ini akan melumuri tubuhnya dengan cairan hitam yang terbuat dari oli dan arang. Mereka juga akan memakai tanduk buatan dan lonceng di lehernya. Selain itu, mereka juga akan menarik bajak dan mengelilingi desa sambil diiringi musik khas Banyuwangi. Tujuan dari upacara kebo-keboan adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah dan sebagai doa agar proses tanam benih untuk tahun depan dapat menghasilkan panen yang lebih baik lagi. Menurut legenda, tradisi kebo-keboan bermula dari kisah Buyut Karti, seorang leluhur masyarakat desa Alas Malang, Kecamatan Singojuruk, Banyuwangi. Pada abad ke-18, desa ini dilanda wabah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Siapapun yang terkena penyakit ini akan mati dalam sehari. Buyut Karti kemudian mendapat wangsit atau petunjuk dari Tuhan untuk menggelar upacara bersih desa. Selain itu, para petani juga diminta untuk menjelma menjadi seperti kerbau dan membajak sawah dengan cara tradisional. Sejak itu, masyarakat desa Alas Malang menjadikan kebo-keboan sebagai tradisi turun-temurun yang dilakukan setiap tahun pada bulan Suro atau Muharram dalam kalender Jawa. Kebo-keboan merupakan simbol dari hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan Tuhan. Manusia harus bersyukur atas karunia Tuhan dan menjaga keseimbangan alam dengan cara hidup sederhana dan ramah lingkungan. Nah, dan selanjutnya ada tradisi bakar batu. Tradisi yang dilakukan masyarakat daerah pegunungan tengah di Jawa Wirah, Papua. Bakar batu artinya memasak makanan dengan membakar batu-batu. Caranya dengan menggali lubang di tanah, lalu meletakkan batu-batu yang sudah sangat panas di dalam dan di dinding galian tersebut. Sayur, umbi-umbian, dan daging diletakkan di tengah-tengah. Kemudian, tumpukan tersebut ditutup dengan batu panas dan dibiarkan beberapa jam, sampai hingga ia matang. Bakar batu ini bisa dilakukan dalam banyak bentuk perayaan, misalnya satu atau dua kelompok masyarakat yang bertikai memutuskan untuk berdamai, bisa juga perayaan kelahiran atau perayaan lainnya. Nah, warga baik yang asli daerah tersebut merupakan pendatang yang diundang akan makan bersama sebagai tanda dari perayaan tersebut. Tradisi bakar batu adalah sebuah tradisi penting di tanah Papua, berupa ritual memasak bersama dengan warga satu kampung. Tradisi ini disebut bakar batu karena prosesinya yang benar-benar membakar batu hingga panas membara, lalu ditumpuk di atas maupun di bawah makanan yang akan dimasak. Bagi masyarakat Papua, tradisi bakar batu ini biasa dilakukan untuk berbagai tujuan,
seperti ungkapan rasa syukur, ajang silaturahim, menyambut kebahagiaan, dan mengumpulkan prajurit untuk berperang. Dalam tradisi ini terdapat makna mendalam, yaitu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan simbol solidaritas yang kuat. Karena pada saat prosesinya semua warga berkumpul dan bergotong royong satu sama lain. Kaum laki-laki menyiapkan kayu, rumput, menyembelih hewan, dan mencari bebatuan. Sedangkan pihak perempuan bertugas mengumpulkan ubi jalar, daun pisang, jagung, dan sayur-sayuran. Yang terakhir ada tradisi pasola yang berasal dari daerah Sumba. Tradisi ini merupakan sebuah permainan melempar lembing kayu dari atas punggung kuda. Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok yang memacu kudanya dengan sangat kencang. Nah, pasola ini adalah bagian dari serangkaian upacara adat yang dilakukan oleh penganut agama tradisional dari daerah Marapu. Nah, pasola dilakukan secara bergiliran di 4 kampung di Sumba Barat, yaitu Hodi, Laboya, Wonokaka, dan Gaura. Waktunya pelaksanaan antara bulan Februari hingga Maret setiap tahunnya. Pasola adalah permainan tradisional yang berasal dari suku Sumba. Pasola merupakan bagian dari upacara ritual Marapu, permohonan pengampunan, serta rasa syukur atas kemakmuran dan hasil panen yang melimpah. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti kayu lembing. Tradisi ini diselenggarakan sekali dalam setahun pada permulaan musim tanam, tepatnya pada Februari di Kecamatan Lamboya serta Maret di Kecamatan Wanokaka dan Laboya Barat atau Gaura. Tanggal pasti perayaan Pasola ditentukan oleh para rato berdasarkan perhitungan bulan gelap, bulan terang, serta dengan melihat tanda-tanda alam. Adapun, 1 bulan sebelum Pasola, seluruh warga harus mematuhi sejumlah pantangan, di antaranya dilarang mengadakan pesta, membangun rumah, dan lain sebagainya. Pasola merupakan kultus religius, yakni suatu bentuk pengabdian dan aklamasi ketaatan kepada roh-roh leluhur. Pasola juga merupakan suatu bentuk penyelesaian krisis suku melalui belum pacificum atau perang damai dalam sebuah ritual adat. Pasola berbentuk permainan yang mengutamakan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas kuda. Dalam permainan Pasola, penonton dapat melihat secara langsung 2 kelompok ksatria Sumba yang sedang berhadap-hadapan, kemudian memacu kuda secara lincah sambil melemparkan lembing ke arah lawan. Tradisi ini layaknya adu ketangkasan yang dapat mengakibatkan risiko pertumpahan darah. Pasola dilakukan dengan jumlah 2 kelompok yang dimana mereka menggunakan kuda dan kejar-mengejar sambil melemparkan lembing kayu ke arah lawannya. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini ya. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Oke, untuk adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, untuk adik-adik di rumah, coba tanyakan tradisi apa yang ada di kampungnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, adik-adik bisa menyampaikannya di dalam kelas ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sebelum Ibu akhiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.